selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam untuk segala kebaikan, keberkahan rezeki, perlindungan, penjagaan, untuk meraih bahagia dan cintamu ya. Untuk dimana kamu melaksanakan misi jiwa, untuk kamu memang melakukan banyak kebaikan juga ya, apapun itu. Nah, kali ini temanya adalah tentang arahan dari sosok-sosok penjagamu untuk situasimu terkini. Ada dua pal ya lovelies. Pal satu ini tentang water guardian, tentang penjaga air ya. Tapi sosoknya seperti kelihatan kayak malaikat ya. Satu lagi white witch, penyihir putih. Karena ini arahan dari sosok-sosok penjagamu ya, bisa saja sosok penjagamu kan banyak ya. Ada entitas-entitas yang entitas cahaya rata-rata ya, itu dari malaikat penjaga, leluhur, animal spirit ya, sosok penjaga yang merupakan hewan penjaga ya, seperti itu juga bisa ya. Kita lihat saja arahannya apa untuk situasimu terkini, tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya, dimana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat itu nomor WhatsApp. Kamu kirim aja chat ya, percakapan untuk minta jadwal, dan paket-paketnya ada paket voice note, voice call, atau video call. Itu aja yang aku yang ada di aku ya, untuk lebih praktisnya. Nah, bagi kalian yang baru atau bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, nanti di pause aja videonya ya lovelies. Aku akan mulai dari pal 1 ya. Bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih water guardian. Connect with your emotion, terkoneksi dengan sisi emosimu ya, sisi emosimu yang terdalam. Oke, ini adalah tentang arahan dari sosok penjagamu ya untuk situasimu terkini. Sosok penjaga sebenarnya ya, kita lihat aja siapa sih sosok penjagamu yang kayak ingin mengarahkanmu, memberikan kamu arahan untuk situasimu terkini. Oke, aku udah siapkan beberapa kartu ya, oracle sama tarotnya ya. Oke, kita buka aja semua ya. Ada water guardian, ada malaikat penjagamu sepertinya ya. Ada juga sosok leluhur kalau aku lihat. Ada sosok animal spirit. Kalau di sini sih kelihatannya ular ya, atau mungkin burung, elang, seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi. Ada hammock, ada tower. Oke. Ada 8 piala, 7 tongkat. Oke. Oh, 7 pedang, 7 seats. King of Stake, raja tongkat ya. The Fool. Oke. Oke, lovelies. Jadi kalau aku lihat di sini ya, sosok-sosok para penjagamu yang ingin memberikan satu arahan dalam situasimu terkini. Sekali lagi kalau aku lihat, salah satu sosoknya adalah malaikat penjaga ya, yang seperti di sini aku lihat energinya ini kayak calm, kayak nurturing gitu, kayak sosok seorang ibu yang sayang banget sama kamu gitu ya. Terus di sini juga aku lihat ada sosok leluhur yang sepertinya adalah dia sosok yang dulunya itu sosok orang bijak, sosok ilmuwan pada zamannya ya, sosok yang mengetahui sesuatu yang belum tentu orang-orang pada zamannya mengetahui tentang hal tersebut, sosok yang lebih maju dari zamannya. Aku lihat juga sosoknya lebih banyak feminim ya, sosok yang wise one ini. Ada juga yang maskulin tetap ya, tapi kayak aku tuh kencengnya tuh kayak feminim. Sosok feminim juga ada dari sosok leluhur yang sepertinya menguasai suatu daerah perairan. Ini banyaknya sih sosok Nusantara ya, walaupun kalau aku lihat dari kalau leluhur ya ada banyak sosok Nusantara, ada juga sosok yang sepertinya sih kayak dari daratan
Cina ya, Mongolia gitu, Asia Tengah kalau aku lihat ya, mungkin ada dari Afrika atau Amerika, yang Amerikanya tuh kayak Indian gitu ya, mungkin ya, namanya juga pembacaan umum ya Lovelies. Oke, ada juga sosok penjaga ini dari animal spirit yang sepertinya sih ini lebih menjaga kamu ya, animal spirit ini, agar kamu tidak kan di sini ada 7 pedang nih Lovelies, ada 7 of Swords, ada sosok yang sepertinya ingin kayak berbuat jahat ke kamu, sosok yang sepertinya kayak ingin berbuat sesuatu yang menjatuhkanmu gitu ya. Nah, kalau arahannya ya Lovelies, arahannya kalau aku lihat untuk meninggalkan suatu situasi yang sepertinya udah nggak baik lagi buat kamu, suatu situasi yang kalau aku lihat di sini bisa menjatuhkan kamu lebih dalam. Sepertinya sih ini sosok seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, mungkin dekatnya ini lebih ke energi hubungan cinta, bisa juga ke energi teman kerja atau sahabat ya. Karena orang yang ingin menjatuhkan itu rata-rata orang dekat, enggak orang jauh. Mungkin malah orang yang kamu tolong, orang yang kamu kasih cinta tulus, orang yang kamu bantu dengan tulus dengan uangmu ya, dengan materimu, malah kamu berkorban untuk menolong dia, tapi yang ada terjadi adalah pengkhianatan gitu. Jadi sepertinya kalau dilihat dari energi 8 piala, arahannya mereka ya Lovelies adalah untuk meninggalkan. Karena ke depan kalau aku lihat di energi The Fool, kamu tuh akan punya energi suatu pembaharuan gitu loh Lovelies, akan ada energi suatu pembaharuan. Namun di sini arahan mereka ya jaga-jaga. Nah, seperti digambarkan King of One ini, King of Stacks ya di sini. Ini dari kartu tarotnya Buffy, The Vampire Slayer ya. Nah, sebenarnya ini sih aku nggak begitu banyak nonton ya, cuma ini tarotnya adik aku ya, tarot Sunda. Dia kan suka ungu ya, jadi warna tuh temanya ungu. Kalau aku ya itu Friends, Sex and the City kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, karena ini energinya nyambung banget. Malah aku yang banyak pakai ya. Jadi artinya kamu tetap harus jaga-jaga orang yang justru kamu tinggalkan. Misalnya kamu udah tutup nih energinya, kamu pergi aja, move on dari energi orang yang mengkhianatimu. Bisa dicinta, sekali lagi bisa di bidang selain cinta. Sepertinya kayak kamu tuh harus bertahan seperti digambarkan 7 tongkat agar dia tidak masuk lagi dan menguras energi kamu. Karena kamu apa? Kamu tulus. Seperti aku lihat di sini banyak energi feminim ya. Karena kamu tuh banyak tulusnya, banyak baiknya, banyak nggak enaknya gitu loh. Kalau menolong aja. Yang menurut arahan leluhurmu sih nggak apa-apa. Tapi intinya kamu harus menjaga energi kamu. Seperti digambarkan di sini ada tower ya. Solid foundation, success with effort. Nah, sepertinya, tapi ini aku juga mengarah ke tower tarot ya. Tower tarot kan runtuh nih. Jadi artinya apa? Memang ada yang runtuh ya. Memang kamu terjatuh kalau aku lihat ya. Tapi itu tuh kamu bisa bangun tower ini lagi dengan solid foundation, dengan fondasi yang lebih kuat. Kemarin kurang kuat kayaknya kamu. Nah, di sini kamu harus kuat. Kuat untuk menahan energi orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, kuat untuk menahan energi orang-orang yang nanti manfaatin kamu gitu loh Lovelies. Bisa juga yang manfaatin kamu ini korporasi, perusahaan kayak gitu-gitu loh, atau sekumpulan orang-orang ya, seperti itu. Karena kamu punya energi polos, ketulusan, innocence gitu. Nah, ini yang terjadi di sini. Tapi nggak usah khawatir ya, seperti digambarkan The Hammock ini, taking a vacation physically or mentally. Nah, sepertinya kamu terjatuh nih secara mental ini kayak dijatuhkan gitu loh, atau secara fisik juga kamu jadi capek, jadi sakit malah. Yang terjadi emang kamu harus seperti digambarkan snake ini ya, ular ini, shed old skin, harus mengupas kulit-kulit kamu yang lama. Udah apa ya? Jadi artinya sih ini tuh kamu akan berubah menjadi kamu yang baru. Ketika kamu justru bisa menahan energi orang-orang yang dulu menjatuhkanmu, tapi kayak pengen datang lagi gitu loh yang aku lihat. Jadi artinya kamu harus menjauh memang. Nah, untuk memulihkan lagi energimu, hammock ini ya, atau energy taking a vacation, artinya emang bisa saja secara harfiah ya kamu liburan. Pergi ke suatu tempat di mana di situ nyaman banget ya, mungkin ke kampung halaman di mana di situ kalau kalian masih punya orang tua untuk
meluangkan waktu dengan mereka ya. Kayak aku dulu waktu mau memutuskan sesuatu yang berat, aku pulang ke orang tua, walaupun aku nggak curhat, karena kalau aku curhat aku nggak mau masalah aku ngeberatin mereka. Jadi aku biasa aja, tapi aku tuh kayak meluruhkan energi negatif aku dan menambah energi positif dari cuman percakapan biasa, makan tahu tempe seperti biasa, dan itu pun udah memulihkan aku. Gitu, bolak-balik waktu itu aku punya masalah, bolak-balik pulang kampung ya, ke rumah, ke sini di Tangsel, pulang kampung, pulang lagi ke sini, masih kurang kuat, pulang lagi ke kampung halaman, seperti itu ya. Nah, jadi yang terjadi juga sepertinya arahan dari maksud aku penjagamu, karena di sini nggak melulu leluhur ya. Aku lihat sih adalah untuk cari waktu untuk kayak lebih memulihkan kamu, karena sepertinya juga aku lihat ada penguatan spiritual bagi kamu yang sudah terbangun spiritualnya, atau bagi kalian ya, ada juga yang memang baru terbangun spiritualitasnya, aku lihat ya, seperti itu gitu lovelies, karena kamu akan memasuki suatu babak baru di kehidupanmu ya. Makanya connect with your emotion, sepertinya emang ada emosi yang nggak keluar, ada kekesalan, ada suka, ada apa ya, ada kekecewaan, ada amarah yang ingin kamu keluarkan. Itu bisa kamu keluarkan dengan taking a vacation. Di vacation ini bisa saja jalan-jalan juga bisa ya, atau memang benar-benar jalan-jalan untukmu, misalnya, maksud aku bukan jalan-jalan, benar-benar berlibur untuk memulihkan energimu, misalnya jadi lebih terfokus nih meditasinya, lebih terfokus healingnya, lebih bisa mendengarkan kata hati, lebih fokus berdoanya, apapun agamamu atau kepercayaanmu gitu. Nah, wise one ini di sini ada kata-kata tentang grow within your current situation, tumbuh dari suatu situasi yang ada sekarang, yaitu kamu emang harus tumbuh dari perjalanan hidupmu yang emang ketemu si A, si B, si C yang ternyata pembelajaran, tapi di balik pembelajaran ada hikmah loh, ada ilmu. Nah, seperti digambarkan burung hantu ini gitu, ada intuisi yang akan tumbuh, ada penguatan spiritual yang akan tumbuh gitu lovelies. Jadi arahan dari para penjagamu ini jelas banget ya, meninggalkan situasi tersebut, udah nggak kondusif lagi, udah nggak bagus lagi untukmu, terutama kalau dicinta loh. Ada yang toksik kalau aku lihat ya. Keluar dari situasi itu, kuatkan dirimu untuk menjaga energi mereka masuk lagi, dan kuatkan untukmu karena kamu akan berubah menjadi kamu yang baru. Ada penguatan spiritual, ada kebangkitan spiritual. Nanti ke depan kamu akan memasuki suatu babak baru di mana kamu menjadi orang yang baru, yang lebih kuat, yang lebih dewasa dengan versi kamu yang bebek. Mungkin ke depan lagi ya lovelies. Untuk file 1 ini ya, bisa saja kamu punya bakat spiritual, atau bakat spiritual kamu udah ada, atau bakat supranatural kamu udah ada di inisiasi semesta, dan kamu akan menjadi orang tuh nanti kelihat kamu kayak silau gitu loh, karena kamu udah bersinar, udah tumbuh dari suatu kejatuhan kalau aku lihat ya. Gitu ya lovelies, makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Palua, tadi kamu pilih White Witch, penyihir putih. Be the light, jadilah cahaya ya. Oke. Ini adalah tentang arahan dari para penjagamu untuk situasimu terkini ya. Oke. Ada White Witch. Nah, aku udah siapkan juga beberapa oracle ya, dan tarot. Oke, Trader, Father Sky. Oke. Jadi para penjaga ini seperti sering aku buat ya video-video bertema sama seperti ini. Sosok penjaga ini adalah entitas cahaya seperti malaikat penjaga, animal spirit. Di sini ada burung, tuh burungnya burung hantu ya, burung elang, mungkin juga ada harimau, ada ram. Oke. Jadi kayaknya ini ada satu lagi deh, ada 3 ya, ada Februari, ada Lake. Oke. Kita lihat di tarotnya ya lovelies. Oh my god, ada the Tower, Knight of Coin, ada 7 of Stake, 7 tongkat. Tadi pas 1 juga ada 7 tongkat. Justice, nice. Ada the Sun. Oke. Ini aku simpan di mana ya? Iya, semuanya kelihatan lovelies. Oke.
Oke. Kita lihat ya arahan dari para leluhurmu. Kita lihat dulu, maksud aku para penjagamu, karena tahu-tahu aku kok ini kayak sosok leluhur ya. Kalau aku lihat leluhurmu ya, untuk beberapa kasus nih, pedagang, kayak pedagang zaman dulu yang sukses, kayak dia tuh pedagangnya tuh kayak melalui jalur sutra gitu loh ya. Ada di dulu aku pernah nonton di National Geographic ya, zaman dulu tuh orang berdagang ya, jalur sutra ya, jalur sutra ya, Silk Road ya. Oke. Ada juga di sini sosok leluhur yang aku lihat ya. Kalau yang tadi kayak pedagang itu, trader itu ya, dia maskulin. Kalau aku lihat sosok leluhurmu ini juga ada yang kayak raja tuh sakti gitu loh, sakti ya. Aku lihat sih banyakan ya trader atau father sky ini kayak dari Asia Tengah, Mediterania, Nusantara ya. Asia Tengah tuh kan kayak India gitu ya. Terus Asia atas tuh kayak Mongolia, Cina ya. Ada White Witch yang aku sih rasa ini adalah satu entitas yang sakti. Aku nggak begitu jelas ya ini leluhur atau bukan, suatu entitas yang mungkin ada beberapa malaikat juga. Yang witch ini adalah kayak, ya aku sampai merinding ya, dia ini aku nggak bisa nentuin ya sosoknya, kayak ibaratnya tuh untuk file 2 ini ya, kalian ini bisa dimungkinkan kayak untuk menjadi seorang light worker, pekerja cahaya. Memang pekerja cahaya itu ya nggak jelas-jelas kamu jadi pekerja cahaya terus kamu kayak dilantik gitu, enggak. Tapi kamu adalah sosok penerang, sosok yang membawa kebaikan, sosok yang membawa kayak uplifting humanity gitu lah, membawa kebaikan kepada bumi juga, selain humanity juga ke semesta, ke bumi, ke semesta, ke alam, ke binatang gitu ya. Jadi arahan dari mereka ini, daripada sosok penjagamu adalah apa ya, kalau aku lihat di sini sih ini ada the tower. Jadi gini, memang kamu ya dihadapkan pada suatu situasi sulit kebanyakan ya, karena ada the tower. Karena itu untuk menginisiasi kamu agar kamu menjadi seseorang yang nantinya itu membantu keadilan di bumi ini. Keadilan untuk siapapun, untuk binatang, untuk apalagi untuk orang-orang ya, untuk humanity ya, atau keadilan untuk bumi. Pekerja cahaya, ada matahari yang bisa menerangi bumi, yang bisa menyembuhkan bumi, menyembuhkan orang-orang juga bisa ya. Juga seperti aku lihat di Knight of Coin sama the Tower ini ya, ada sesuatu diruntuhkan. Jadi artinya sesuatu diruntuhkan ini kamu bisa saja jadi digeser gitu loh sama semesta, yang tadinya kamu mau jadi pebisnis misalnya ya, atau jadi apapun, ternyata kamu bergerak juga di bidang spiritualitas, di bidang kemanusiaan. Apapun itu yang sepertinya lebih menjaga bumi, menjaga ya kemanusiaan, keadilan ya. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kamu banyak suatu peristiwa yang menjatuhkan kamu. Makanya di sini DJ kamu Seven of Stakes sama Knight of Coin ini adalah penjagaan Tuhan untukmu, penjagaan mereka ya, meyakinkan bahwa kamu dibekali suatu bekal cukup. Kamu punya misi, dibekalin dong. Kamu ngasih anakmu ya, kalau kamu punya anak, untuk ke sekolah dikasih bekal yang cukup, makan yang cukup. Nah ini pun kamu dikasih bekal yang cukup. Selain materi, dibekalinya di mana? Di mental kamu, di kedewasaan kamu, di spiritualitas kamu, yang aku lihat seperti digambarkan Ram ini, stubborn, aggressive person gitu. Artinya sih ini kalau aku lihat sih lebih ke suatu trigger. Kamu ketemu seseorang yang sepertinya kayak menjatuhkan kamu, mungkin juga untuk beberapa kasus misalnya mengkhianati kamu, yang akhirnya kamu terjatuh. Ini ada Februari yang menarik banget. Mungkin kamu lahir bulan Februari, kalau aku ya Februari ya. Mungkin juga ada kebaikan di bulan Februari, mungkin tahun depan atau Februari kemarin ya. Ada leg yang artinya di sini stepping into a new experience. Kamu bakal memasuki suatu experience baru, yaitu itu menyebarkan kebaikan di bumi.
melanjutkan apa yang leluhur-leluhurmu sudah lakukan, atau ya terutama leluhur ya, yang mereka menyebarkan kebaikan. Seperti pedagang-pedagang zaman dulu, mereka nggak tuker-tuker dagangan gitu loh, mereka tuker ilmu, mereka tuker wisdom gitu, tuker kebudayaan. Makanya dulu apa ya, ada kan orang Cina tuh, dari Cina tuh kan mereka banyak menemukan hal-hal praktis seperti kertas, baju ya, dan itu disebarkan ke melalui jalur Silk Road itu loh, kayak gitu. Jadi ini juga yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu penemu ya sesuatu hal, dan itu nanti akan membantu orang banyak ya, selain juga tentang kebiasaan spiritual, selain juga tentang bakat supranatural, tapi di sini juga lebih hal-hal praktis yang banyak membantu. Misalnya kamu punya animal shelter, misalnya kamu bekerja di bidang kesehatan, di bidang psikiatris, kayak gitu-gitu deh, yang pokoknya apapun itu, ini ngebantu kemanusiaan, bumi, binatang, dan lain-lain. Itu yang aku lihat di sini. Juga keadilan. Nah, White Witch ini dari tadi aku silau loh, ini apa namanya? Lihat beliau ya, White Witch be the light. Karena nanti tuh emang kamu juga menyebarkan, membantu atau kayak meneruskan cahaya yang cahaya tentang kebaikan, menerangi orang-orang yang dalam kegelapan gitu. Barusan sih sebenarnya aku lihat video tentang light worker itu apa, pekerja cahaya itu memberikan kebaikan, pekerja yang memberikan intinya kebaikan dan keberkahan gitu. Siapapun bisa jadi the light worker. Tanda-tandanya kamu tuh banyak kejatuhannya seperti digambarkan The Tower. Hidupmu ini nggak susah, hidupmu itu sulit gitu loh. Ada yang sakit, ada yang jatuh di cinta, jatuh di bisnis gitu ya. Karena kamu harus menyesuaikan suatu energi agar kamu bisa kuat gitu loh untuk menjalankan suatu dan meneruskan misi-misi mereka, kayak gitu kalau aku lihat. Jadi ada misi lah kalau untuk pile 2 ini Lovelies gitu ya. Jadi bareng-bareng pekerja-pekerja cahaya ini nanti akan menerangi bumi, membuat banyak kebajikan, membuat banyak kebaikan dan keberkahan dan keadilan. Gitu ya Lovelies. Makasih banyak ya. Pile 2 sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.